Eh, Om Abi, enak Om wedang rondenya. Cengir Eiji dengan kikuk. Itu ambil di mana Om wedang rondenya? Tanya Eiji berusaha membuat mertua Duncan itu tidak marah. Aduh, duh, duh, duh. Abi menjewer telinga Eiji dengan penuh perasaan. Kamu itu, bisa-bisanya minta lakon macam itu, hah? Yang namanya mantan itu pasti cerita Rama dan Sinta, atau Abimanyu dan Dewi Utari. Bukan Abimanyu gugur. Ampun Om, duh, bantuin dong. Mertua lu galak banget, rengek Eiji yang hanya mendapatkan tawa dari para sepupunya. Mas Abi, kok Eiji mbok jewer toh, kok Eiji kamu jewer sih? Seru Dara melihat suaminya durjana ke keponakannya yang memang biang gesrek. Abis, ngaco ini Adara. Aduh Abi kesal sambil melepaskan jewerannya. Kamu ngapain lagi Eiji? Tanya Dara sambil melihat telinga Eiji yang merah ditambah pria itu memang berkulit putih. Nggak ngapa-ngapain kok Tante Dara, ucap Eiji sambil mengusap telinganya. Hah, kamu tuh. Abi langsung terdiam saat Dara menepuk dadanya lembut. Seks sabar, biar aku yang tanya Eiji, ucap Dara lembut. Eiji, bilang sama Tante. Kamu kenapa sampai dijewer sama Om Abi? Kalau kamu tidak mau bilang, Duncan. Bilang sama Mama, Eiji ngapain? Duncan menatap Eiji, Abi dan Dara bergantian. Eiji sempat ingin minta lakon wayang malam ini Abimanyu gugur padahal aku sudah melarang dia. Tadi pas bilang gitu, pas papa lewat, langsung kena jewer deh. Dara menatap Eiji tajam, meskipun Oma kayak itu termasuk mungil di antara para pria-pria tinggi di sana, tapi aura ibu-ibu ala kungfu Hustle tampak menguar darinya. Eiji Adipramana Reves, desis Dara gemas. Heran keponakannya satu ini benar-benar hobi membuat darting siapa saja tanpa pandang bulu. Enji Tante Daraku yang cantik, omanya kayak, rayu Eiji. Aduh. Dara mengeplak bahu Eiji gemas. Kamu tuh, beneran deh, sukanya bikin gara-gara. Ya Allah Tante, gak ada maksud lagi, aku cuma ingat itu ceritanya dramatis, elak Eiji. Ya nggak pas nikahan dong Eiji. Dara mengeplak bahu Eiji sekeras-kerasnya. Hiks, iya deh Tante, Eiji yang salah, ucap Eiji mendrama membuat para sepupunya melengos. Ini ada apa kok malah gegeran? Tanya Yuna yang datang bersama Edward Blair. Biasa, anak satu ini bikin perkara. Tuding Abi ke Eiji. Ayo, Bi, ceritakan padaku. Siapa tahu aku bisa menambah hukuman ke Eiji, seringnya Edward sambil merangkul Abimanyu yang membuat mulut Eiji menganga. Keempatnya kemudian meninggalkan para pria-pria muda tampan di sana. Apa kamu yakin matahari besok terbit dari timur? Mengingat papa dan dadimu tiba-tiba berakur ria. Eiji menoleh ke Duncan. Shut up Ji. Pendelik Duncan kesal. Apakah kalian selalu rusuh setiap kumpul? Tanya Jaehyun mengingat ini sebenarnya malam Midodareni yang harusnya sakral, kenapa jadi amburadul tidak jelas. Kamu akan tahu jika sudah menikah nanti, cengir Mamoru sambil menepuk bahu Jaehyun. Jaehyun, panggil seorang wanita yang membuat para pria itu menoleh. Hai Imelda, lo kok barengan sama Anita? Sapa Jaehyun ke kedua sahabat Savitri itu. Iya kami datangnya barengan. Mas Erik abis tindakan di rumah sakit, jawab Imelda. Aku harus menunggu Mas Damar selesai buat laporan, sambung Anita. Masuk saja ke dalam, Savitri pasti manyun sendirian, ucap Duncan ke kedua gadis itu. Kami masuk dulu ya, Mas Damar di sini wayang kulit, seru Anita heboh, seru dong. Udah Nit, masuk yuk, ajak Imelda, Mas Erik di sini saja ya sama Jaehyun dan Pak Damar. Kami masuk duluan Mas. Aku perkenalkan ini Letnan Damar dan ini Dr. Erik Setiawan. Letnan Damar beberapa kali mengurus masalah Savitri ya dan Dr. Erik kekasih Imelda. Jaehyun memperkenalkan dua pria itu ke para sepupu Savitri. Wah, suatu kehormatan bisa bertemu dengan para saudara Bu Savitri, senyum Damar. Terima kasih Mas Damar sudah membantu adik saya, ucap Duncan. Sudah menjadi tugas saya, Mas Duncan. Kalau Mas Erik dokter apa? Tanya Mamoru Al Jordan. Saya dokter bedah, Mas Mamoru. Anda sendiri, tanya Erik. Bang Moru ini juga dokter bedah tapi tinggalnya di Den Haag Belanda, ucap Eiji. Nama lengkapnya Mamoru Al Jordan. Erik melongo. Suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan seorang dokter bedah yang terkenal dengan delikat operasinya, ucapnya sambil menyalami Mamoru. Ternyata lu beken juga ya. Keke Eiji. Dokter Al Jordan terkenal, Mas Eiji. Apalagi saat saya ikut simposium di Singapura bulan lalu,
bagaimana teknik operasi Dr. Al Jordan yang diterapkan sangat halus dan resiko untuk trauma ke pasien sangat minim. Waktu itu Dr. Al Jordan memperlihatkan live dari rumah sakit di Singapura. Tapi karena saat itu memakai masker operasi, saya jadi tidak mengenali. Maafkan saya. Kalian berdua ambil makan dulu soalnya jam 9 malam, mau langsung acara wayang orang, ucap Masayuki ke kedua tamu itu. *****. Kamar tidur Jaehyun lantai 2. Jaehyun berdiri di atas balkon kamarnya untuk menyaksikan pagelaran wayang lakon Savitri. Banyak yang tidak tahu tokoh Mahabharata Dewi Savitri karena bukan main karakter seperti Pandawa 5 atau Kurawa. Alkisah Prabu Aswapati memiliki seorang putri bernama Dewi Savitri yang membuatnya bingung karena menolak lamaran banyak pria. Akhirnya sang ayah menyerah karena putrinya akan memilih sendiri calon suaminya. Pada saat perjalanan untuk bertapa di hutan belantara tempat pertapaan para Brahmana, Dewi Savitri bertemu dengan Setiawan, putra Brahmana raja bernama Jumatsena yang sebelumnya adalah raja di negeri Shalwa. Karena mengalami buta, kekuasaan Jumatsena dirampas oleh musuh dan bersama dengan Setiawan kecil, memilih tinggal bersama para Brahmana. Savitri langsung memutuskan untuk menikah dengan Setiawan dan Prabu Aswapati pun menyetujui meskipun tahu umur Setiawan hanya tinggal setahun lagi tapi Savitri tetap keras pada pendiriannya. Selama menghitung hari itu, Savitri dan Setiawan tidak henti-hentinya berusaha untuk melepaskan takdir itu. Namun sekuat apapun mereka berusaha, suratan takdir tetaplah terjadi. Savitri melihat bagaimana Batarayama, sang pencabut nyawa itu datang untuk mengambil nyawa suaminya. Namun Savitri adalah wanita keras kepala, dia tetap mengikuti Batarayama yang membawa nyawa suaminya. Melihat wanita itu mengikutinya tanpa lelah, Batarayama mencoba bernegosiasi dengan wanita itu yang meminta mengembalikan kekuasaan dan penglihatan mertua Savitri. Tapi Savitri yang sudah memutuskan sesuatu dan super ngeyel, tetap mengikuti Batarayama. Dewa pencabut nyawa itu lalu mengatakan apalagi permintaan Savitri asal bukan dikembalikannya nyawa Setiawan. Savitri meminta untuk mendapatkan 100 putra yang gagah dan hidup di suatu kerajaan yang panjang punjung, pasir wukir, loh jinawi, gemah ripah tata tentram karta raharja. Hal itu dikabulkan Batarayama tapi Savitri tetap mengikuti dirinya. Sabda Batarayama, 100 orang putra yang gagah perkasa, bahagia sempurna akan kuberi dan sekarang kembalilah Savitri, karena kau telah berjalan terlalu jauh. Dewi Savitri berucap, bagaimana Patik dapat berputra 100 orang, apabila Patik tidak bersuami, tak ada gunanya Patik selamat dan bahagia, jika suami Patik tak ada. Oleh karena itu hidupkanlah Setiawan junjungan Patik. Batarayama bersabda, baiklah kulepas nyawa suamimu, berbahagialah engkau dengan junjunganmu. Dan Setiawan akan kuberi usia 100 tahun. Setelahnya Batarayama pun menghilang dan Savitri kembali ke tubuh suaminya yang tidak lama membuka matanya. Savitri pun bersyukur bisa hidup bersama dengan pria yang sangat dicintainya. Jaehyun tampak terharu mendengar cerita tentang Savitri dan setelahnya dia tersenyum lebar. Savitri dan Savitri di perwayangan itu sama-sama ngeyelan apalagi kalau memang benar. Kekehnya yang melirik ke arah gadisnya yang asyik menonton di teras meskipun tertutup sepupunya. See you tomorrow, sayang. Hotel Lorraine Solo. Hotel estetik di Solo ini menjadi ajang tempat perhelatan pertunjukan NCT 127, bukan acara ijab kabul antara dua anak manusia yang berbeda karakter, pola pikir dan pengeyalan tingkat provinsi meskipun memiliki persamaan yaitu sama-sama membagongkan. Seperti request sang pengantin wanita, tidak ada acara adat Jawa karena hanya cukup ijab dan sungkeman. Tentu saja para tetua pada protes tapi namanya Savitri yang super ngeyel mirip dengan karakter Sawitri dalam perwayangan kitab Mahabharata, akhirnya calon mantan gadis itu yang menang. Apalagi dengan argumen super panjang untuk dijelaskan pada opa dan omanya. Dan kini kedua pasangan membagongkan itu sudah duduk manis di depan meja akad, bukan untuk perjanjian jual beli rumah, KPR atau perjanjian Linggarjati tapi untuk melakukan akad nikah akad ijab kabul yang sakral di hadapan Sang Pencipta, perjanjian yang tidak main-main. Karena tidak hanya ijab itu didengar dan dicatat malaikat, tapi juga diucapkan di depan orang tua sang calon mantan gadis dan orang tua pria itu sendiri. Savitri sendiri sudah mengenakan gaun pengantin berwarna gold lengkap dengan kerudung di sanggul rambutnya. Gadis itu ingin sesuatu yang berbeda. Jaehyun sudah siap dengan tusidonya yang sedikit membuatnya gerah karena gugup demi mengucapkan, saya terima nikah dan kawinnya. Bla bla bla, mengingat semalam para sepupu gadisnya mengancam melalui pesan berantai di ponselnya yang intinya sama. Gagal ijab, gagal nikah dan kawin, San. Dasar ipar sekarang gue ngerasain jadi Jeremy, batin Jaehyun.
Sumringahnya Bu Guru satu ini. Yang diteror para ipar laknat bin Durjana. Reza Pratomo sendiri yang akan menjadi wali nikah putrinya yang akhirnya mendapatkan pasangan sesuai dengan keinginannya. Ganteng dan membagongkan serta penuh dengan kejutan. Hiroshi Aljordan dan Mike Cahill menjadi saksi dari pihak wanita sedangkan Kim Yang Ji dan salah satu manajer senior pabriknya menjadi saksi di pihak pria. Bapak penghulu terlebih dulu berbasa-basi kepada kedua calon pengantin itu. Ini saya manggilnya Mas Jaehyun atau Opa macam di drama Korea yang sering ditonton istri dan putri saya. Tanya Pak penghulu itu. Mas saja, jawab Jaehyun. Koreksi, Opa itu panggilan wanita ke pria yang lebih tua tapi kalau Bapak manggil saya Namdong Saeng karena saya lebih muda sedangkan saya manggil Bapak Hyung. Jae, kok malah kursus bahasa Korea? Tegur Reza. Hanya meluruskan, cengir Jaehyun yang membuat para sepupu Savitri terbahak. Savitri hanya cekikikan melihat calon suaminya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nggak apa-apa Pak Reza, biar saya rada gaul kalau mendengar istri dan anak saya heboh di depan TV. Nanti saya kursus singkat enji Mas Jaehyun untuk tutorial bahasa Koreanya, senyum Pak penghulu itu. Mike dan Hiroshi hanya saling berpandangan. Ini kenapa malah pengen kursus bahasa Korea? Baik kita kembali ke topik. Pak penghulu itu memberikan wejangan kepada kedua calon pengantin itu termasuk hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dipatuhi menurut syariat Islam. Sampun paham enji. Jadi sekarang kita menuju ke inti acara. Bacanya nggak sampai semenit tapi efeknya seumur hidup. Karena sekali seorang pria mengucapkan ijab qabul, berarti dia sudah tahu konsekuensinya. Ingat, sampeyan minta anak orang, anak yang dari dalam kandungan sudah dirawat sedemikian rupa. Iya lo. Dari tahu istri hamil sudah memikirkan asupan gizi, periksa ke dokter, acara ngidam sampai saat melahirkan yang bertaruh nyawa. Jadi para kaum pria, nek kowe wani kurang ajar karo bojomu, kualat tenan kalau kamu berani kurang ajar sama istrimu, kualat beneran. Ucap Pak penghulu itu kepada semua orang di sana. Terus anak lahir, diopeni, dididik, diruat, disekolahkan, nek sakit dibawa ke dokter, nek gelut ning sekolahan, wong tuane moro datang. Pak penghulu kok tahu saya dulu sering gelut zaman sekolah. Celetuk Savitri. Wong ketoko, nduk ayu, wong kelihatan anak cantik. Sampeyan niku cewek kendel, Anda itu cewek pemberani, kekeh Pak penghulu itu. Para sepupu Savitri melongo. Ini kenapa penghulunya dapat yang juga membagongkan dan super receh. Oke lanjut, jadi Mas Jaehyun, Mbak Savitri itu putri kesayangan Pak Reza dan Bu Andira yang Anda minta sebagai pendamping hidup Anda, kasarannya Anda sudah menemukan tulang rusukmu. Pesan saya, jangan kamu sakiti, kamu hianati karena sekali kamu melakukannya, seorang wanita akan bisa membalas kamu 1000x lebih sadis daripada yang kamu bayangkan apalagi ceweknya macam Mbak Savitri yang hobi gelut. Iso bablas kowe mas bisa lenyap kamu mas, ucap penghulu itu membuat sepupu Savitri makin terbahak karena tahu bagaimana judesnya bungsu Reza Pratomo itu. Jaehyun hanya tersenyum kecut mendengar wejangan super membagongkan pagi ini sedangkan Savitri menatap ayahnya seolah bertanya, nemu Pak penghulu di mana sih ini? Saya kira cukup wejangan yang super receh dan faedah. Tapi saya yakin Mas Jaehyun cinta mati sama Mbak Savitri soalnya Mas, yang namanya Dewi Sawitri itu orangnya super ngeyel dan juga cinta mati sama suaminya sampai berani menantang Dewa Maut. Jangan sampai kamu kehilangan Ca Ayu iki Mas. Luwi becik nek dipisahkan oleh maut timbang karo menungso, lebih baik kalau dipisahkan oleh maut daripada sama manusia, macam, amit-amit, pelakor pebinor atau apapun lah istilahnya. Ini pesan berlaku untuk kita semua enji Bapak Ibu, Mas Mbak. Setialah pada pasangan pilihan Anda. Semua orang di sana pun mengangguk karena mereka sendiri juga lebih memilih dipisahkan dengan dipanggil oleh Tuhan, bukan karena pihak ketiga. Monggo Pak Reza, kita mulai acara ijabnya, Mas Jaehyun. Siap enji. Cuma ada 3 kali kesempatan, 3 kali strike saja macam baseball. Kalau gagal, ya dengan berat hati saya harus menunda ijab Anda sampai nunggu jadwal inning berikutnya. Jaehyun dan Reza melongo. Pak, kita tidak sedang membicarakan baseball kan? Tanya Reza bingung. Loh saya membicarakan ijab qabul. Saya memakai kiasan itu agar Mas Jaehyun sungguh-sungguh, tidak main-main dan tidak gugup jadi dalam 1 kali tarikan nafas, sudah langsung syah gitu. Hiroshi dan Mike menepuk jidatnya masing-masing mendengarkan argumen Pak penghulu itu. Reza menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita mulai sekarang. Reza memegang tangan Jaehyun. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Kim Jae-hyun bin Kim Yang Ji dengan anak saya yang bernama Savitri Putri Pratomo dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, perhiasan senilai $250 dan rumah di Hanamdong, tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Savitri Putri Pratomo binti Reza Pratomo dengan mas kawinnya yang tersebut, tunai. Bagaimana para saksi? Sah.